Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kelas yang luar biasa, kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 loh, kelas 10? Bukan, kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2. Ini pakai salah nyebutnya ya. Baik, Ananda, hari ini saya akan melaksanakan pretest untuk mengecek kemampuan eh, materi pada semester 1 sebagai sarana untuk melihat daya serap kamu, plus hari ini juga pretest untuk materi berikutnya di semester 2. Nah, apa bentuk pretestnya? Saya akan bawa Ananda ke satu tempat yang sangat luar biasa. Check it out. Dau, dau, dau. Ehonya kayak gitu. Yo, inilah daerah misterius tersebut. Namanya daerah Ontolokohot. 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 Daerah ini kayak gimana sih keadaannya? Perhatikan, wilayah merah ini adalah pegunungan berapi. Di wilayah ini sangat-sangat menyeramkan. Namun, di dalam perut bumi, di pegunungan berapi tersebut banyak mengandung emas dan uranium. Wilayah yang hijau adalah hutan belantara, hutan suci yang ditempati oleh berbagai jenis binatang eksotik, di mana hasil hutannya melimpah, kayu-kayu ulin, kayu-kayu besi, dan kayu-kayu cendana yang sangat bagus untuk furniture. Berikutnya, di daerah yang hijau muda ada hutan jati. Kalian tahu sendirilah, hutan jati itu fungsinya untuk apa? Ya selain buat hutan, selain buat penghasil oksigen, jatinya sendiri bisa dipakai untuk beraneka ragam furniture. Nah, yang kuning ini adalah savana. Tahu savana? Kalau waktu semester 1, saya nyebutnya sabana, yaitu padang rumput yang sangat tinggi. Di mana padang rumput ini banyak sekali hewan-hewan mamalia bertubuh besar, seperti sapi, kuda, kambing, dan ayam. Ayam bukan mamalia. Salah, maaf. Baik, lanjut saja. Eh, di mana daging-daging sapi berkualitas, susu kuda liar yang berkualitas, serta susu kambing yang berkualitas ada di daerah ini. Juga hewan-hewan ini merupakan penghasil protein yang sangat-sangat bagus. Savana, kayak lagu ya. Savana, saya jadi pengen nyanyi. Sabana, sabana, 6.000 dapat satu potong ayam. Ya, lanjutlah. Nah, daerah yang kuning ini merupakan pemukiman di mana seluruh warga Ontolokohot tinggal, hidup rukun dan nyaman. Lalu, garis-garis biru adalah sungai. Di sungai ini banyak beraneka ragam ikan yang eksotik maupun ikan-ikan konsumsi yang bisa dijadikan sumber pangan. Di sungai ini, orang juga biasa menambang emas karena hasil dari pelapukan-pelapukan penggunaan api mengalir ke sungai-sungai ini. Lalu, jalanan merah ini, ya, garis-garis merah, ini adalah jalan batu dan tanah. Itu adalah gambaran dari wilayah Ontolokohot. Bagian putih di utara adalah perbatasan dengan desa-desa lain dan kota-kota lain. Sedangkan bagian selatan, bagian yang diputihkan juga, itu adalah lautan lepas. Hati-hati, jangan lepas, nanti banjir. Baik, Anda, kita masuk ke kondisi demografi. Jumlah penduduknya hanya sedikit, hanya 350.000 jiwa, di mana laki-laki 62%, sisanya wanita. Laki-laki 62% loh. Lebih banyak laki-laki. Bisa banyak jomblo-jomblo ngenes ini di sini. Anak-anaknya 40% dari seluruh jumlah penduduk, dewasa 30%, dan usia tuanya 30%. Untuk pendidikan, orang yang berkuliah hanya 0,1% cuy. Tapi yang 0,1% itu kuliahnya di UI loh. Hebat loh mereka loh.
Dan lulusan SMA hanya 5%, lulusan SMP 10%, lulusan SD-nya hanya 30%. Sisanya tidak bersekolah. Mungkin lagi pandemi, makanya libur. Gak tahu juga lah. Selanjutnya, fasilitas. Nah, ini kenapa semplongnya terbalik? Temprong. Temprong itu lampu ya, lampu api. Jadi memang fasilitas di sana untuk penerangan sangat-sangat kurang. Karena untuk lampu-lampu listrik hanya bisa dinyalakan pada pukul 5 sore sampai 9 malam. Jadi kalau untuk malam lebih dari jam 9 mereka pakai lampu-lampu templok ini ya. Dan di sana warganya hidup dengan damai, tidak ada perpecahan, tidak ada perseteruan, adem ayem ya. Terus tempat hiburan nggak ada cuy di sana. Jadi kayak berita-berita kayak gini tuh nggak bakal ditemuin di sana. Polisi razia 2 tempat hiburan malam, itu nggak bakal ada cuy. Nah, sekolah di sana ada SD, SMP, SMA. Nah, untuk kuliahan nggak ada, makanya mereka harus pergi keluar kota untuk berkuliah. SD-nya hanya ada 6 gedung, SMP hanya ada 2 gedung, SMA hanya ada 1 gedung. Lalu puskesmas, ya sarana kesehatan cuma puskesmas, udah reot. Dan inilah sarana transportasi yang ada di wilayah tersebut. Aduh, ngenes banget ini daerah Ontolokohot. Baik Ananda semua, ini tugas kamu. Kalian per orang saya kasih 10 miliar US dollar. Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Makasih. Bilang makasih. Ya, tujuannya kamu harus memikirkan kira-kira usaha apa di wilayah tersebut. Jadi kamu semua akan saya terbangkan ke Ontolokohot, melihat bagaimana penduduk di sana, melihat bagaimana keadaan alam di sana, lalu pikirkan satu usaha apa yang akan kalian lakukan. Tapi ingat ya, dibuat perinci, rinci 10 miliar US dollar yang saya kasih buat apa cuy? Jangan sembarangan, jangan dijajanin cireng, nanti mabuk cireng. Kebanyakan MSG jadi bego. Ya, jangan. Nah, sebelumnya kamu hitung dulu jumlah penduduknya. Tadi kan hanya persen-persen. Nah, kira-kira berapa berapa ratus ribu tuh perempuan, laki-laki yang kerja, yang nggak kerja, yang usia muda, usia tua, usia dewasa. Ya, lalu kalian analisis kebutuhan mereka atau apa. Jadikan itu inspirasi dari usaha yang akan kalian buat. Oke, gengs. Alam lovers, cukup itu aja hari ini yang saya sampaikan. Silakan kalian berpikir secara kreatif usaha apa yang akan kalian lakukan di wilayah Ontolokohot. Itu aja yang bisa saya kasih ke kalian hari ini. Ciao, cikidau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.